Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa usalli wa usallimu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kita bertemu kembali dalam majelis yang dimuliakan Allah ini, majelis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bagian dari ketaatan kita dan cara Allah untuk menunjukkan bahwa Dia menyenangi kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah berkeinginan ada kebaikan pada diri seseorang, dijadikan orang tersebut menjadi faqih, menjadi faham dan suka untuk belajar agama Islam ini. Dan Imam Syafi'i dalam satu fatwanya berkata, "Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Salat atau menuntut ilmu lebih mulia dibanding melaksanakan salat nafilah atau salat sunnah. Dan dalam kerangka berfikir ini, kita pada malam ini melanjutkan kajian tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kumpulan dari hadis-hadis beliau dalam buku Umdatul Ahkam. Kita pada malam ini akan memulai dengan hadis ke-45. Hadis ke-55. Hadis ke-55 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah anak Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah di masjid tentunya, afdalu, lebih afdal, min salatil fadhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajah, dengan 27 derajat lebih utama. Hadis ini jadi sandaran kita tentang salat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang mewakili untuk menunaikan salat berjamaah tersebut, misalnya di musalla atau di ruangan yang kita jadikan sebagai tempat untuk melaksanakan salat 5 waktu tersebut. Dan Rasulullah memberikan gambaran bahwa keutamaan melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah lebih baik dibanding salat sendirian dengan 27 derajat keutamaannya. Ini jadi landasan juga oleh sebagian ulama bahwa hukum melaksanakan sholat 5 waktu di masjid adalah sunnatun muakkadah, afdal, berdasarkan hadis ini. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa menunaikan sholat berjamaah di masjid atau di tempat-tempat apapun yang mewakili masjid tersebut adalah kewajiban syariah, yang berdosa jika orang tersebut, kaum laki terutama, meninggalkan salat berjamaah. Walaupun secara hukum telah jatuh kewajiban bagi kaum muslimin dari dosa tidak melaksanakan salat 5 waktu. Akan tetapi di lain pihak tetap berdosa karena tidak menunaikan salat 5 waktu tersebut di masjid atau apapun yang mewakili masjid tersebut. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kita ingin menyimpulkan bahwa hukum melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid atau di tempat-tempat yang mewakili masjid tersebut ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib, yang artinya harus dilaksanakan, kalau dilakukan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa ini tidak sampai ke wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali untuk tidak sekali-sekali ditinggalkan. Jadi hampir-hampir masuk ke kewajiban yang sama sebagaimana pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua ini berlandaskan kepada hadis yang kita bacakan barusan,
Salatul jamaah afdal. Kalimat afdal ini yang menjadikan hukumnya tidak menjadi wajib tapi menjadi sunnatun muakkadah. Dan pahalanya 27 kali lebih banyak dibanding seorang laki-laki menunaikan salat berjamaah di rumahnya. Walaupun hadirin yang dimuliakan Allah, rekan-rekan yang berbahagia, para ulama terbagi dua tentang masalah ini. Hatta kita memilih pendapat yang dikategorikan sunnah muakkadah, jangan sampai menunaikan sholat 5 waktu ini dimudah-mudahkan saja, ditunaikan secara sendirian. Kecuali memang kondisi yang menyulitkan kita, seperti mungkin dalam kondisi di mana kita tidak menemukan seorang muslim pun, sehingga terpaksa kita menunaikan sholat 5 waktu sendirian. Insya Allah secara pahala kita mendapatkan 27 rakaat itu, karena kita sudah berusaha untuk mencari orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah dengan kita. Ketika itu kita tidak temukan, Allahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana dengan kondisi yang kita hadapi saat itu. Seperti mungkin rekan-rekan yang menghadapi kondisi demikian di Jepang atau di tempat-tempat lain. Akan tetapi saat kondisi ideal kita temukan kembali, jangan sekali-sekali kita menghindarkan diri dari menunaikan sunnah atau kewajiban seorang muslim untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Dan yang dikategorikan jamaah ini juga bisa satu orang dengan seorang imam dan makmum, dan bisa juga lebih dari itu. Yang penting dia tidak menunaikan sholat 5 waktu sendirian. Jadi kalau dia tunaikan berdua, itu termasuk kategori menunaikan sholat berjamaah. Kalau ada masjid di dekat tempat kita tinggal, atau tempat kuliah kita, atau tempat kerja kita, lebih afdal kita tunaikan sholat 5 waktu tersebut berjamaah di masjid tersebut. Ini dia rekan-rekan yang dimuliakan Allah, simpulan dari hadis ke-55 ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua yang menyimak kajian pada malam ini lebih bersemangat gitu untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid, atau di ruangan yang kita buat dan kita modifikasi untuk mudah, di mana orang-orang atau komunitas masyarakat muslim menunaikan sholat 5 waktu di situ. Dan para ulama mengkategorikan asimun, berdosa gitu ya. Kalau dalam 5 kali sehari kita sampai tidak menunaikan sholat 5 waktu ini, dan kita tidak berusaha untuk menciptakan komunitas masyarakat yang terbiasa untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah di tempat-tempat yang mewakili komunitas untuk menunaikan sholat 5 waktu, seperti masjid, mushola, atau tempat-tempat apapun juga yang bisa kita jadikan tempat untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Baik, kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis ke-56. Yang buka buku silahkan dilihat. Hadis di Umdatul Ahkam ke-56. Kalau ada yang pegang cetakan Umdatul Ahkam yang lain, ini cetakan yang di saya seperti ini warnanya. Ada yang lebih merah lagi. Kalau di saya komentatornya adalah Abdullah ibnu Abdurrahman al-Bassam. Ada lagi yang buku seperti ini juga, tapi warnanya cenderung lebih merah. Ini agak coklat malah, coklat tua. Itu komentatornya adalah Syekh As-Sa'di, guru dari penulis buku yang ada di depan saya ini. Itu pembagian hadisnya tidak berdasarkan kalimat. Kalau ini tertulis hadis ke-56. Kalau di buku yang saya sebutkan tadi itu berupa angka-angka. Jadi mencarinya dengan angka. Angka ke-56 begitu dia. Angka, kalau saya adalah tulisan. Supaya tidak bingung buat rekan-rekan yang punya buku dengan penerbit yang berbeda. Tapi isinya sama saja. Hadis ke-56. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul, salat seorang laki-laki fi jamaah, di dalam jamaah, tudha'afu, lebih berlipat ganda pahalanya, ala salatihi fi baitihi, dari salatnya di rumahnya, wa fi suqihi, dan lebih utama dari salatnya di dalam pasarnya, 25 dha'fa, sebanyak 25 kali lipat.
Wadzalika annahu idza tawadda, yang demikian itu karena jika dia berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian membaguskan wudunya atau menyempurnakannya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa shalah, tidak ada alasan dia menuju masjid kecuali untuk menunaikan salat, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, dan tidaklah dia menapakkan kakinya melainkan ditinggikan satu derajat baginya. Wa khutta anhu khati'ah, dan dihilangkan satu kesalahan darinya. Fa idza shalla lam tazal al malaikah tusalli alaihi ma dama fi salati fi musalla. Dan jika dia salat, para malaikat senantiasa mendoakan atas dirinya selagi dia tetap berada di tempat salatnya dengan perkataan Allahumma salli alaihi. Ini doa malaikat terhadap orang tersebut. Doa malaikat seperti ini, Allahumma salli alaihi, ya Allah berikanlah salawat atas dirinya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu fi salatin man tadara as-salah, dan dia senantiasa berada dalam salat, artinya seseorang itu senantiasa dianggap seolah-olah berada dalam salat secara pahala selagi dia menunggu salat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh sekali lagi sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sabdanya ini kurang lebih sama tentang keutamaan salat berjamaah. Kata Rasulullah, salat seseorang laki-laki di rumahnya, di masjidnya secara berjamaah tentunya, itu lebih utama dibanding sholatnya di rumahnya atau sholatnya di pasarnya. Dan di sini disebutkan perbedaan angka sedikit. Kalau yang sebelumnya angkanya adalah 27, dan di sini 25 tingkatan keutamaannya. Para ulama kemudian menyatukan dua ide ini, bahwa keutamaan orang yang menunaikan sholat berjamaah itu antara 25 dengan 27. Itulah hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allahu a'lam. Makna dari ini yang jelas, Nabi ingin menunjukkan kepada kita keutamaan sholat itu di antara angka-angka tersebut. Dan kita serahkan sebenarnya bentuknya seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita menunaikan sholat 5 waktu di masjid atau di tempat-tempat yang ada pelaksanaan sholat berjamaah di situ, dan itu sudah cukup. Sedangkan iming-iming berupa 25 keutamaan atau 27 keutamaan lebih besar dua angka, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah nanti di akhirat kita akan panen keutamaan dan pahala tersebut. Kemudian di sini juga ada pahala yang lain, keutamaan yang lain buat orang yang menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Bahwa setiap dia melangkah, derajat dia, keutamaan dia, kualitas dan mutu hidup dia, baik di dunia dan di akhirat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala satu tingkat. Kemudian pahala yang lain, satu kesalahan dalam hidup dia. Tentunya ini dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa yang besar memerlukan ampunan dan pertaubatan yang khusus kepada Allah. Berarti ketika orang menunaikan salat berjamaah, berjalan dari rumahnya menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah, ditinggikan derajatnya satu derajat dan dihilangkan satu kesalahan dalam hidupnya. Dan bayangkan rekan-rekan yang dimuliakan Allah, jika seorang laki-laki menuju masjid 5 kali sehari, berarti 5 derajat keutamaan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikurangi dosanya 5 dosa. Itu baru versi dosa yang pupus atau hilang gara-gara kita menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Belum banyaknya istighfar, seringnya kita bersedekah, banyaknya kita berdoa dan mohon ampunan. Insyaallah dosa-dosa kita terkikis sedikit demi sedikit, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba-hamba yang berhak mendapatkan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, jika orang tersebut sampai ke masjid, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat yang diistilahkan di sini sholawat.
Dan salawat dari malaikat buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah doa. Dan doa malaikat insya Allah makbul di sisi Allah. Ini bukan manusia yang mendoakan sesama manusia. Tapi malaikat kita bisa membayangkan ini makhluk Allah yang mulia, yang tidak mungkin melakukan kesalahan dan tidak mungkin melakukan dosa sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Allah kepada makhluk ini. Apa kata malaikat ketika melihat kita sedang berada di masjid, menunggu azan, menunggu qomat atau membaca Al-Qur'anul Karim? Kata malaikat, dan ini doanya, Allahumma salli ala, ya Allah, salawatlah atas diri. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangi dia. Dan ini doa akan kita dapatkan sekali lagi setiap kita menuju ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah di sana. Berapa banyak seorang laki-laki mendapatkan doa ini ketika dia menunaikan sholat berjamaah. Kemudian ada kelebihan yang lain. Banyak sekali kelebihan yang kita dapatkan dari menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Di sini kalimatnya wala yazalu fi sholatin, dan dia dianggap seolah-olah berada dalam sholat secara pahala. Man tadara shalah, selama dia menunggu sholat yang lain. Jadi kalau misalnya di antara kita, bapak-bapak, pergi ke satu masjid di Jepang atau di tanah air kita atau di mana saja, kemudian kita sambil berniat i'tikaf, tinggal di masjid i'tikaf dan sunnah antara zuhur asar, kemudian sambil membaca Al-Qur'an kita menunggu sholat, itu pahalanya seolah-olah seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Ini pahala orang yang bukan menunaikan sholat tapi duduk-duduk kemudian baca buku di dalam masjid, atau mungkin membaca Al-Quran, membaca istighfar, bahkan mungkin sibuk dengan HP-nya, tapi semuanya dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu waktu sholat yang berikutnya. Maka disebutkan oleh Rasulullah wala yazalu fi shalah, dia seolah-olah sedang berada di dalam sholat. Karena begitu agungnya masjid, begitu agungnya fadilah dan keutamaan orang yang menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini dia seputar masalah keutamaan kita menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Saya memotivasi rekan-rekan semua dengan kesulitan yang mungkin ada di kita, terutama saya paham teman-teman di Jepang itu untuk menunaikan sholat secara berjamaah, tapi bagaimanapun juga harus kita usahakan. Apalagi kalau di sekitar tempat tinggal kita, apartemen kita, di Apatos itu, ada komunitas masyarakat Indonesia. Nah, ini usahakan ada satu ruangan dari tempat tersebut yang dijadikan tempat untuk kita menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini komunitas harus memiliki tempat-tempat seperti ini. Dan disitulah kemudian kita isi dengan ta'lim, diisi dengan mungkin taujih dan arahan-arahan yang penting berkaitan dengan Islam, ceramah-ceramah. Dan itu semua berasal muasal dari sebuah komunitas, di mana komunitas tersebut suka untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Dan rekan-rekan yang dimuliakan Allah, di komunitas manapun juga, biasanya kaum muslimin itu memulainya dengan memakmurkan masjid. Kalau masjidnya makmur, insya Allah ini adalah indikasi bahwa komunitas tersebut adalah komunitas yang sehat secara keislaman. Ustadz Didin Hafididin, Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional, pernah menceritakan kepada kami bahwa ada sebuah acuan yang dibuat bahwa kalau kita ingin mengetahui apakah komplek ini, perumahan ini, komunitas masyarakat yang ada di satu tempat itu adalah komunitas yang baik, higienik secara syariah, mari kita lihat bagaimana orang-orang dan masyarakat tersebut memakmurkan masjid-masjid yang ada di situ. Atau kalau mungkin di Jepang, bagaimana mereka membuat satu musalla di mana masyarakat tersebut suka untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Dari tadi saya memang berbicara tentang masalah laki-laki yang menunaikan sholat 5 waktu, karena hukumnya seperti itu, antara wajib atau sunnah muakkad dengan tepat waktu. Jadi begitu azan berkumandang, kaum laki-laki sudah tinggalkan semua kegiatan semampu kita untuk kemudian menunaikan sholat 5 waktu. Tapi untuk kaum wanita hukumnya berbeda. Kaum wanita ini
afdalnya memang menunaikan sholat 5 waktu di rumah ketika azan berkumandang. Langsung sholat sunnah atau sunnah rawatib qobliyah dan qobliyah, nanti setelah itu ba'diyah, dan semua itu ditunaikan di rumah. Akan tetapi jika kaum wanita ini, sebagaimana kita pernah bahas dalam waktu-waktu sholat di beberapa pertemuan yang lalu, jika mereka berkeinginan untuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid, maka Nabi tidak melarang mereka, dan Nabi berkata kepada salah seorang sahabat, janganlah kaum wanita-wanita muslimah kamu larang daripada menunaikan sholat 5 waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mubah hukum. Kalau mereka ingin menunaikan sholat 5 waktu di masjid, oke. Kalau tidak juga tidak apa. Dan adalah pemahaman yang bisa kita tangkap dari situ bahwa kalau kaum wanita tidak menemukan jamaah yang bisa sholat bersama di rumahnya, sudah tidak ada masalah. Tetapi lebih afdal tetap jika seandainya kaum wanita tersebut bisa menunaikan sholat 5 waktu di rumahnya juga secara berjamaah, sekaligus mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk menunaikan sholat tepat waktu, untuk menunaikan kewajiban mereka dalam hidup berupa sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bapak-bapak yang sudah mulai punya anak besar, kaum laki, anak-anak laki, mulailah diajak anak-anak tersebut untuk sholat 5 waktu di masjid atau di musola-musola tadi. Jangan pernah puas kita untuk memiliki kesadaran kita sendiri, sang bapak, untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kita harus juga resek, kita harus juga sibuk ketika anak-anak laki kita belum bersemangat untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jangan biarkan mereka berada di rumah seperti kaum wanita, karena rumah adalah masjidnya untuk kaum wanita. Dan saya selalu berseloroh dan canda dengan teman kaum laki-laki yang suka sholat di rumah tidak berjamaah, itu kelelakiannya dipertanyakan sebenarnya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menunaikan sholat 5 waktu kecuali ditunaikan di masjid-masjid atau apapun yang mewakili masjid tersebut di dalam kehidupan kaum muslimin. Seterusnya rekan-rekan yang dimuliakan Allah, terkait dengan masalah menunggu sholat ke sholat berikutnya juga. Ini sangat dianjurkan di dalam Islam selama tidak mengganggu aktivitas-aktivitas kita yang wajib, seperti misalnya mencari penghidupan, kerjaan kantor, perkuliahan, dan seterusnya. Tinggal di masjid boleh dengan niatnya i'tikaf yang mubah atau i'tikaf yang sunnah. Begitu masuk masjid, tanamkan dalam hati saya ingin beriktikaf mulai sholat zuhur ini sampai nanti selesai sholat asar. Kita dapat pahala double, pahala i'tikaf, kemudian dapat pahala sholat berjamaah, kemudian dapat pahala berdiam di antara dua sholat, dan itu pahalanya tidak terhitung, seolah-olah kita sedang berada di dalam sholat selama waktu kita menunggu sholat, waktu sholat yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis ke-57. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat bagi kalangan munafik, salatul isya, adalah salat isya. Wa salatul fajr, dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, jika seandainya orang-orang tersebut mengetahui apa yang ada di dalam kedua salat tersebut, la atauhuma walau habwa, pasti mereka mendatangi kedua salat tersebut meskipun harus dalam keadaan merangkak. Walau qad hamamtu an amura bis salati fatuqam, aku ingin sekiranya menyuruh salat lalu diiqamati atau dilaksanakan salat tersebut. Tsumma amuru rajulan fayusalli bin nas, kemudian aku menyuruh seseorang mengimami orang-orang. Tsumma antaliqu fi rihalin ma'ahum uzamun min hatabin, kemudian aku pergi bersama beberapa orang sambil membawa seikat kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna as-shalah, kemudian mendatangi segolongan orang yang tidak ikut salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin-nar, lalu aku membakar rumah mereka dengan api. Nah, ini hadis yang dijadikan alasan
kelompok pertama para ulama mewajibkan sholat berjamaah. Karena di sini Rasulullah betul-betul tegas dan Nabi berpesan secara ketegasan tersebut. Kata beliau, hampir-hampir aku ingin pergi ke rumah orang-orang, di rumah-rumah mereka yang mereka tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dan apa yang ingin dilakukan sama Nabi? Ini untuk menunjukkan tekad dan Nabi tidak benar-benar melakukan. Kata Nabi, Nabi akan membawa seikat kayu bakar dan akan membakar rumah orang-orang tersebut yang tidak menunaikan sholat berjamaah di masjid. Ini alasan para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid atau secara berjamaah tepat waktu itu wajib. Sementara pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkadah adalah hadis ke-55 tadi. Dan dua-dua pendapat ini bisa dipakai. Karena meskipun kita berpendapat pada pendapat yang pertama yang sunnah muakkadahkan, tapi tetap saja untuk jangan pernah kita meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam kondisi-kondisi yang saya sebutkan di awal tadi. Di Jepang itu kita ada kesulitan untuk menemukan masjid atau mencari komunitas yang terbiasa menunaikan sholat 5 waktu, atau sama sekali tidak ada muslim, sholat saja, mudah-mudahan pahalanya pahala 27 atau 25 dalam riwayat yang lain. Dan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui kondisi kita saat itu. Tapi saat kita berada dalam kondisi ideal, maka sholat berjamaah wajib ditunaikan dan tidak ada rukhsah di situ, karena kondisi yang ada adalah kondisi yang ideal di mana kita bisa mendapatkan makmum atau imam di tempat tersebut. Dan Rasulullah SAW bercerita juga di sini tentang fenomena atau karakter orang munafik, di antaranya malas untuk menunaikan sholat. Dan bukan sekedar malas untuk menunaikan sholatnya tidak ditunaikan secara berjamaah, itu titik tekan. Mungkin ada orang, dia tetap bersemangat untuk menunaikan sholat 5 waktu, akan tapi tidak ditunaikan dengan berjamaah. Itu juga termasuk karakter yang berbahaya, bisa dikategorikan kemunafikan. Kecuali memang kita belum memahami bahwa hukum daripada sholat berjamaah itu adalah wajib atau sunnah tadi. Itu lain cerita. Tapi begitu kita memahami, jangan sampai kedua sholat ini kita tinggalkan, karena khawatir jangan-jangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tercatat sebagai orang-orang hipokrit atau orang-orang munafik. Dan di sini Rasulullah memberikan permisalan bahwa orang munafik itu sangat sulit untuk menunaikan 5 waktu, sholat 5 waktu di masjid, dan lebih spesifik lagi adalah 2 sholat. Sholatul Isya dan Sholatul Asar. Kenapa Rasulullah memilih dan memberikan contoh untuk karakter kemunafikan itu dengan 2 sholat ini? Karena memang kalau kita bandingkan, terutama di Indonesia, sholat maghrib itu relatif mudah bagi siapapun juga dari kalangan kaum muslimin. Biasanya cenderung fun, pulang kerja, sore selesai mandi, kemudian anak juga bisa dibawa ke masjid, bareng gitu ke masjid, rame-rame. Dan fenomena semaraknya sholat maghrib berjamaah di masjid ini, kita bisa temukan di mana-mana mulai zaman dulu sampai sekarang. Tapi begitu Isya menjelang, nah ini dia, terjadi kemunduran jumlah. Biasanya orang-orang yang muncul di sholat maghrib tadi, dia tidak akan pernah lagi nongol di sholat Isya. Seolah-olah sholat Isya itu adalah sholat yang oke saja ditunaikan di rumah. Padahal, kita sebagaimana memperlakukan sholat maghrib, sholat Isya pun sama persis. Sholat subuh juga demikian. Dan ada yang unik sekarang malah di beberapa kampus di Indonesia. Ada namanya gerakan sholat subuh berjamaah di kampus, di masjid kampus. Sehingga jadilah fenomena yang agung, yang luar biasa, bahwa masjid-masjid di kampus-kampus tersebut ketika subuh menjelang atau subuh sudah datang, seolah-olah jumlah jamaahnya itu adalah jumlah jamaah sholat Jumat, saking banyaknya. Dan ini sudah melebar ke berbagai kampus di Indonesia. Mudah-mudahan cara seperti ini mengembalikan kejayaan Islam dan ditandai dengan bagaimana kita memperlakukan rumah-rumah Allah di muka bumi ini dengan memakmurkannya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memberikan kepada kita arahan, wejangan, bahkan motivasi untuk begitu membangun masjid dengan cara-cara kita bisa lihatlah sampai menghabiskan miliaran rupiah demi untuk mendapatkan satu bentuk masjid yang luar biasa indah. Akan tetapi sayang seribu sayang, masjid tersebut sunyi dari jamaahnya. Yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah kita memakmurkan masjid,
Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Allah memberikan garansi yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat atau hari kiamat. Nah, ini dia salat Isya, apalagi juga salat, yang kedua adalah salatul fajr. Salat fajar juga. Ini hadisnya tadi saya mohon maaf, bukan salat asar, tapi salat Isya bagi orang munafik susah. Dan yang kedua adalah salat al-fajr. Saat orang lagi tidur nyenyak, kita malah jaga, kemudian ambil air wudu dingin, kemudian menuju tempat-tempat di mana kita biasa menunaikan salat berjamaah. Indah sekali paginya seorang muslim, dimulai dengan bangun, kalau bisa tahajud sepertiga malam. Kemudian setelah itu dalam sunnahnya pernah disampaikan bahwa Rasulullah setelah tahajud, dan dalam riwayat yang lain setelah 2 rakaat sunnah sebelum fajar, Nabi baring-baringan sebentar, tidur ayam, sembari menunggu azan berkumandang, azan subuh. Dan ini hukumnya mubah berbaring seperti itu, boleh dilakukan, boleh tidak. Dan diriwayatkan oleh Aisyah, kadang-kadang Rasulullah tidak melakukan itu, tidak tidur-tiduran ayam tadi. Kemudian kalau sudah azan berkumandang, beliau menuju masjid-masjid yang terdekat untuk menunaikan sholat berjamaah subuh di sini. Alangkah indahnya hidup seorang muslim yang dimulai dengan ketaatan kepada Allah, tidak terlambat. Dan dalam sebuah riwayat digambarkan, kata Rasulullah SAW, barakatu ummati fi mabakirihim. Keberkahan umatku ada di saat mereka bangun pagi-pagi. Itu menunjukkan ini adalah orang yang ulet, orang yang bersemangat untuk menikmati pagi hari, dan orang yang siap untuk menerima rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimulai dengan sujud, ruku-ruku yang panjang, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini dengan sengaja, dengan takdirnya juga menunjukkan kepada kita bahwa pahala-pahala yang dijanjikan untuk kita itu selalu dalam bentuk janji-janji surgawi. Kamu akan mendapatkan pahala berupa surga, rumah di surga, kemudian bidadari di surga, dan seterusnya. Yang itu semua bagi kita yang hidup di dunia ini adalah sesuatu yang abstrak. Dan itulah takdir Allah kepada kita. Kita tidak melakukan ketaatan, begitu selesai sholat 5 waktu, begitu selesai sholat tahajud, tiba-tiba pahala itu muncul di depan kita. Tidak. Tetapi Allah jaga, Allah jadikan sebuah misteri dalam tanda kutip, yang pasti kita akan panen kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah bersabda, walau ya'lamuna ma fihima, jika seandainya orang-orang munafik itu tahu apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang menunaikan salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah. Nah, ini dia sebuah janji yang misterius dalam tanda kutip, yang abstrak di dunia tapi real di akhirat kelak. La atauhuma walau habwa. Pasti jika seandainya sesuatu yang abstrak tadi bisa kita rasakan dan kita sentuh secara sanubari kita di dunia ini, niscaya kita akan mendatangi kedua sholat tersebut, meskipun harus tertatih-tatih, harus bersusah payah gitu ya, karena mengetahui apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menunaikan sholat 5 waktu atau sholat Isya dan subuh di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan Allah, ini juga ancaman ya di akhir tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, walaqad hamamtu, hampir-hampir aku berkeinginan, bertekad untuk membakar rumah-rumah orang yang dia menunaikan sholat 5 waktunya, sholat Isya'nya, sholat subuhnya di rumahnya. Karena sholat di rumah itu bagaimanapun juga bukan untuk kaum laki, dia untuk kaum wanita. Adapun kadang-kadang kita punya alasannya biasanya klasik, ini itu kaum bapak. Saya ingin menjadi imam buat keluarga saya. Biasanya begitu. Saya ingin mengajarkan anak-anak saya dan istri saya cara sholat yang baik. Saya ingin mengajarkan mereka cara membaca Al-Quran yang betul dengan tajwid. Karena itu saya sholatnya di rumah. Baik, ini untuk sebuah mukaddimah, artinya mukaddimah orang ingin berislam dalam bentuk menunaikan sholat 5 waktu di masjid, dalam
rangka membiasakan diri atau keluarga untuk menunaikan salat tepat waktu dan berjamaah, masih bisa dalam tanda kutip. Tapi itu tidak bisa terus-menerus dilakukan. Karena ketika mereka sudah memahami bagaimana cara sholat yang baik, hendaklah kaum laki-laki ini melepas mereka, dipimpin oleh ibu mereka di rumah, sholat berjamaah, dan kita, kaum laki ini, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat di sini. Sementara ada juga berpendapat, para ulama mengatakan kalau dalam kerangka ta'lim itu ngajarkan sholat, hendaknya jangan sholat yang wajib, sholat sunnah saja. Karena sholat sunnah toh juga boleh untuk ditunaikan secara berjamaah. Kalau sholat tahajud, ketika sholat tahajud atau sekedar mengajarkan saja di luar dari waktu sholat, ajarkan mereka sholat maghrib berapa rakaat, sholat isya berapa rakaat, tapi bukan di waktu sholat. Setelah mereka memahami dengan bacaannya, dengan hafalannya, dengan tajwidnya, dengan tahsinnya, kaum laki-laki begitu azan berkumandang, hendaknya mereka meninggalkan keluarganya dan menuju masjid-masjid atau tempat-tempat untuk menunaikan sholat berjamaah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang duduk-duduk bersama gitu, berbincang-bincang urusan keluarga. Begitu azan berkumandang, kami kemudian berpencar seolah-olah aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kenal satu sama lain. Aku menuju tempat sholatku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju musallanya, menuju masjidnya untuk menjadi imam sholat berjamaah bagi kaum muslimin yang dari sini. Baik, saya kira ini dia beberapa penekanan tentang pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kita sudah membahas tadi, saya ingin menyimpulkan dulu sebelum kita pindah ke bab yang lain. Kita sudah membahas tentang fadilah dan keutamaan sholat berjamaah dengan 25 atau 27 derajat keutamaannya dibanding sholat sendirian. Kemudian yang kedua, ini buat rekan-rekan yang ingin catat, saya ingin simpulkan malam ini. Kita juga membahas tentang pendapat ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Tapi meskipun kita mungkin memilih pendapat yang wajib ini, silahkan, bukan yang sunnah, kita tetap jangan sampai meremehkan dan memudah-mudahkan untuk meninggalkan sholat berjamaah ini, dimanapun juga kita berada. Kalau satu orang, silahkan. Dan kalau satu orang makmumnya, dia sejajar dengan kita dan dia di sebelah kanan. Kalau makmum ada 2 orang, maka dia di belakang si imam, 2 orang laki, sementara kaum perempuan berada di belakang shaf dari kaum laki-laki tersebut. Jika jumlah makmumnya 2 orang, 1 laki 1 perempuan, maka si laki-laki ditaruh di sebelah kanan imam, tidak mundur sedikit tapi betul-betul sejajar dengan posisi imam. Kemudian si makmum perempuan berada di jauh di belakang kaum laki-laki tadi. Sendirian dia salat di sini. Kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang berikutnya bahwa salah satu karakter sebenarnya, ini harusnya jadi introspeksi kita gitu. Karakter kemunafikan itu adalah malasnya sholat berjamaah. Itu salah satu karakter. Kalau belum tahu, itu lain cerita. Tapi begitu kita sudah tahu, mari kita motivasi lah. Kadang-kadang kita bersemangat setelah mendengar taklim seperti ini untuk menunaikan sholat berjamaah. Kadang-kadang luntur lagi. Begitulah kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu semangat sedang memuncak, begitu pemahaman kita sudah ada, jangan pernah sekali-kali tinggalkan sholat berjamaah. Dan kalau ada masjid, mari kita tunaikan sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rekan-rekan yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis ke-48, ke-58. Judul besarnya adalah kehadiran wanita di masjid. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza sta'dzanat ahadukum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Jika seseorang dari kamu istrinya izin untuk ke masjid atau menunaikan salat di masjid, jangan dilarang dia. Faqala Bilal ibnu Abdillah. Kemudian ada seseorang namanya Bilal ibnu Abdillah berkata, "Wallahi lanamna'ahunna." Kami akan larang. Kami pasti akan larang. Qala fa'aqbala alaihi Abdullah. Kemudian Abdullah ibnu Umar menoleh ke Bilal ibnu Abdillah ini. Fasabbahu sabban sayya. Kemudian Abdullah ibnu Umar mencela, mengucapkan kata-kata yang bernada marah
kepada Bilal bin Abdillah ini. Karena dia seolah-olah menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah mengatakan jangan kamu larang kaum wanita hamba-hamba Allah untuk menuju masjid-masjid Allah, menunaikan ketaatan di sana. Tapi ternyata ada seseorang namanya Bilal bin Abdillah malah berkata, demi Allah kami akan larang kaum wanita itu menuju masjid-masjid Allah. Ini yang bikin Abdullah bin Umar kesal. Kata Abdullah bin Umar, ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Kata perawi ini, tidak pernah aku dengar Abdullah bin Umar mencela dengan celaan sedemikian pahit, sedemikian pedas seperti saat itu. Wa qala, kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada orang tadi yang berniat untuk melarang kaum wanita menuju masjid, kata dia, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'ahun. Kamu ini bagaimana? Aku kan sudah memberitahukan kepada engkau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kalimat itu. Artinya jangan dilaranglah kaum wanita jika mereka ingin menunaikan ibadah di masjid. Kamu malah berkata, demi Allah kami akan larang mereka. Hadis ini, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar di hadapan majelis kurang lebih seperti itu. Dan ada seseorang di situ yang bernama Bilal bin Abdillah. Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah bahwa kalau memang kaum wanita ingin menunaikan sholat, melakukan aktivitas-aktivitas ta'lim, kemudian kajian keilmuan di masjid, jangan dilarang itu. Silahkan saja. Dan ini sifatnya bukan sebuah kewajiban. Artinya sholatlah buat kaum wanita di masjid. Atau lakukanlah sesuatu di masjid. Tidak juga sunnah. Tapi Rasulullah SAW hanya berkata secara datar, secara sederhana, dan tidak tegas. Kata Nabi, jangan dilarang kalau perempuan mau menuju masjid, melakukan ketaatan di sana. Begitu saja Nabi bersabda. Ternyata ada seseorang yang malah punya pandangan lain. Dan orang ini adalah Bilal bin Abdillah yang dia bilang, demi Allah, kami pasti akan larang mereka dari menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ucapan ini kemudian menyebabkan Abdullah bin Umar kesal. Abdullah bin Umar marah. Kata dia, kamu bagaimana? Saya tadi menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya kaum wanita jika mereka ingin menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu malah ingin melarang mereka. Ini jadi landasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa kaum wanita boleh melakukan aktivitas di masjid. Kaum wanita boleh menunaikan sholat 5 waktu di masjid. Kaum wanita boleh berada di masjid sesuai dengan kondisinya masing-masing. Misalnya ingin mengikuti ta'lim, ingin menghadiri sebuah majelis zikir, ingin mengikuti kajian-kajian keilmuan Islam, silakan dilakukan di masjid-masjid dan kaum wanita tidak terlarang untuk hadir di sana. Dan hadisnya adalah ini dia sebagai pembuktian. Tapi kalau memang ada catatan yang lain, misalnya jalan menuju masjid tersebut tidak aman, kemudian lagi kondisi masjid dan kondisi tempat khas untuk shaf perempuan yang ada di masjid tersebut sama sekali tidak kondusif, termasuk juga peralatan untuk bersuci, kemudian WC dan toiletnya tidak tertutup secara syariah yang menjamin supaya aurat kaum wanita tersebut tidak kelihatan, maka yang seperti ini kita kembali ke asal dari hukum kaum wanita untuk menunaikan sholat dan melakukan aktivitas selain di masjid, yaitu di rumahnya masing-masing, itu jauh lebih afdal dibanding pergi ke masjid. Ternyata banyak catatan-catatan dan banyak pelanggaran-pelanggaran syariah, padahal kaum wanita tersebut ingin melakukan ketaatan yang baik kepada Allah di masjid-masjid, dan ini malah terbalik kondisinya, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Dan juga dalil yang lain, sorotan yang lain tentang hadis ini, bahwa para sahabat itu begitu hormatnya, begitu bersemangatnya untuk melaksanakan apa yang dititahkan, apa yang disabdakan kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika mendengar ada orang berusaha untuk menyelisihi, berbeda dari apa yang
diutarakan oleh Nabi, mereka marah. Dan marahnya ini bukan karena urusan duniawi, bukan ada unsur-unsur sebuah interest pribadi atau keinginan-keinginan di balik sebuah ketaatan. Akan tetapi ternyata mereka adalah komunitas masyarakat, generasi yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh umat ini, yang begitu memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa athi'ullah wa athi'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada keduanya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan coba kita perhatikan kalimatnya tadi, betapa Abdullah bin Umar begitu kesal ketika ada orang yang membantah, ada orang yang punya pendapat lain yang berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu dianggap sebagai sebuah pengingkaran, sebuah ketidaktaatan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, sunnah rawatib dan penegasan salat 2 rakaat fajar dan keutamaannya. Hadis ke-59. Ini berkaitan dengan salat sunnah rawatib. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar. Sekali lagi Abdullah bin Umar. Qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya salat wajib. Kemudian dia melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat-salat rawatib sebelum salat yang wajib tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Abdullah bin Umar. Dia kemudian menyebut apa saja salat rawatib yang dia pernah saksikan dan dia pernah salatkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, rakaataini qabla dzuhur. Tolong diperhatikan Bapak Ibu, ini kita malam ini akan belajar tentang salat rawatib. Sebelum salat wajib itu namanya salat rawatib. Salat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Sebelum salat 5 waktu atau setelah salat 5 waktu. Baik, yang pertama, rakaataini qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Sambil dihitung semua. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, berarti 4. Wa rakaataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi jumlahnya 2, 2, 2, 2, 2. Ada 10 sudah. Fa'ammal maghrib wal isya, sedangkan salat maghrib dan isya, wal fajr wal jum'ah fa fi baitihi, sedangkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat rawatib maghrib dan salat rawatib isya dan salat rawatib fajar, salat qobliyah fajar, dan jum'ah fa fi baitihi, di rumahnya. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain diriwayatkan oleh Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat sajadataini khafifataini ba'da ma yatlu'u al-fajr. Salat 2 rakaat, 2 sujud, atau 2 rakaat maksudnya setelah terbitnya fajar. Wa kanat sa'ah, dan itu adalah waktu la adkhulu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, di mana aku tidak masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut. Baik, ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Mungkin malam ini sampai di sini dulu karena satu dan lain hal saya harus menutup pertemuan pada malam ini. Silahkan rekan-rekan kalau ada pertanyaan saya akan jawab kurang lebih setengah jam dari sekarang. Yang jelas ini hadis berkaitan dengan pelaksanaan sholat rawatib yang dalam riwayat digambarkan berjumlah, kita belum selesai memang ini, berjumlah 12. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 10.
Dan ini adalah opsi sebenarnya, bahwa Rasulullah kadang-kadang melaksanakannya 12 kali dari sebelum, baik setelah atau sebelum sholat 5 waktu, dan dalam riwayat yang lain 10 kali, dan ini yang disebut dengan sholat rawatib. Dan dari semua sholat itu yang paling utama adalah tidak pernah Rasulullah meninggalkan sholat rawatib qobliyah fajar. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf karena 10 menit sebenarnya dari sekarang kita baru akan menyelesaikan, tapi karena ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan, kita cukupkan. Silakan pertanyaan, nanti kita akan jawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka